Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati Sapitri. Saya adalah peserta Latsar Jabatan Prajabatan CPNS tahun 2025. Agenda 1 ada tugas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan analisis kebakaran ahli pertama. Tugas jabatan fungsional analis kebakaran ahli pertama berdasarkan Permen RB nomor 17 tahun 2019 bab 4 pasal 6 tugas jabatan fungsional analis kebakaran yaitu melaksanakan kegiatan analisis, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Berikutnya adalah uraian tugas analis kebakaran ahli pertama berdasarkan Permen RB nomor 17 tahun 2019 bab 4 pasal 8. Di dalam uraian tugas yang ada di Permen RB ini terdapat 77 uraian tugas. Bisa dilihat. Dari hasil uraian tugas ini, saya mengambil 5 isu berdasarkan fokusi yang ada di bidang saya, yaitu bidang pemadam kebakaran. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran. Kenapa saya mengambil isu ini? Karena banyaknya masyarakat yang belum memahami potensi bahaya kebakaran, terutama terkait penggunaan listrik dan bahan bakar. Hal ini meningkatkan resiko kebakaran di pemukiman dan tempat usaha. Yang kedua, minimnya data dan pemetaan resiko kebakaran yang terintegrasi. Data resiko kebakaran seringkali tidak terupdate di instansi dan belum terintegrasi dengan instansi yang terkait, sehingga menghambat analisis potensi bahaya dan perencanaan mitigasinya. Yang ketiga, kurangnya standarisasi prosedur penanggulangan kebakaran di daerah. Belum semua wilayah memiliki SOP penanganan kebakaran sesuai dengan standar nasional, sehingga penanganan di lapangan sering berbeda-beda dan kurang efektif. Yang keempat, keterbatasan kapasitas dan sarana pendukung relawan pemadam kebakaran atau biasa disebut dengan redcar. Redcar ini adalah sebagai ujung tombak respon awal ataupun respon cepat, sering terkendala fasilitas, pelatihan yang kurang memadai, dan dukungan logistik untuk bertindak cepat saat kejadian. Yang kelima, tingginya angka kebakaran akibat faktor kelalaian. Berdasarkan hasil analisis kejadian, sebagian besar kebakaran disebabkan oleh kelalaian manusia, seperti lupa mematikan kompor, instalasi listrik yang tidak standar, dan pembakaran sampah yang sembarangan. Dari kelima isu ini, saya menggunakan metode APKL. Metode APKL itu ialah aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Lalu dibuatlah perankingan. Yang masuk dalam ranking pertama adalah tingginya angka kebakaran akibat faktor kelalaian. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran. Yang ketiga ialah keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana pendukung relawan pemadam kebakaran. Yang keempat, minimnya data dan pemetaan resiko kebakaran yang terintegrasi. Yang kelima, kurangnya standarisasi prosedur penanggulangan kebakaran di daerah. Lalu menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, dan growth. Urgensi itu ialah kebutuhan penanganan yang segera atau yang harus cepat. Nah, ini yang paling harus cepat itu adalah intinya angka kebakaran akibat faktor kelalaian. Lalu seriousness atau dampak masalah yang terjadinya paling tinggi, dan growth, potensi perkembangan masalah yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi itu yang berada pada ranking pertama itu karena tingginya angka kebakaran akibat faktor kelalaian.
Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana pendukung relawan pemadam kebakaran. Yang keempat, minimnya data pemetaan resiko kebakaran yang terintegrasi. Yang kelima, kurangnya standarisasi prosedur penanganan kebakaran di daerah. Lalu dari isu tersebut dapat dibuat menggunakan fishbone atau diagram fishbone. Tingginya angka kebakaran itu akibat kelalaian yaitu biasanya di human itu karena kurangnya kesadaran bahaya kebakaran dan adanya sikap atau perilaku abai mematikan, misalkan mengabaikan mematikan kompor atau listrik, lalu kebiasaan membakar sampah sembarangan dan tidak mengikuti SOP keselamatan. Lalu ada material yaitu instalasi listrik tidak standar, penggunaan kabel dan peralatan listrik yang murah atau ilegal, ada juga bahan bangunan yang sudah terbakar atau penyimpanan bahan bakar yang sembarangan. Nah, ini juga bisa menyebabkan kebakaran. Lalu ada method, yaitu tidak adanya SOP pencegahan di rumah atau tempat usaha seperti toko. Lalu minimnya edukasi dan simulasi kebakaran. Karena pelatihan yang tidak rutin, sehingga masih kurangnya pemahaman tentang bahaya kebakaran. Lalu ada mesin, yaitu instalasi listrik yang tidak standar, misalkan peralatan, ada juga peralatan listrik tanpa fitur pengamanan. Lalu ada juga karena peralatan dapur yang sudah tua dan tidak terawat. Selanjutnya tidak ada alat deteksi asap di rumah atau di toko. Nah, ini kebakaran. Sehingga belum optimalnya proses analisis kebutuhan sebagai langkah awal pengembangan media pembelajaran. Adapun alternatif pemecahan masalah dari kelima isu ini, yang pertama tadi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran. Nah, ini pemecahan masalahnya dengan melakukan program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dengan mengadakan pelatihan dan stimulasi kepada masyarakat. Misalnya dalam lingkup rumah tangga saja. Nah, kita bisa menggunakan pelatihan pemadaman api menggunakan kain basah, misalkan memadamkan api yang terjadi di kompor. Dan juga bisa menggunakan APAR, ya, alat pemadam api ringan. Selanjutnya yang kedua, minimnya data dan pemetaan resiko kebakaran yang terintegrasi. Dengan melakukan pengumpulan data, titik koordinat secara berkala untuk memetakan menggunakan ARGIS, nah ini juga bisa dapat mencegah terjadinya kebakaran. Karena dengan semakin banyaknya titik koordinat yang ada di ARGIS itu, kita bisa mengetahui bahwa lokasi itu adalah lokasi yang sangat rawan terjadi kebakaran, sehingga bisa dilakukan pencegahan pada lokasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, adanya kurangnya standarisasi prosedur penanggulangan kebakaran di daerah. Membuat SOP penanggulangan kebakaran, melakukan evaluasi dan pemutakhiran SOP. Yang keempat, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana pendukung relawan pemadam kebakaran atau REDCAR. Kita bisa melakukan pelatihan guna meningkatkan kapasitas SDM, karena REDCAR ini yang paling dekat dengan masyarakat yang ada di perkecamatan. Relawan-relawan inilah yang menjadikan respon cepat untuk pemadaman api. Yang kelima, ada tingginya angka kebakaran akibat faktor kelalaian. Melakukan pencegahannya yaitu dengan melakukan edukasi perilaku aman terhadap api dan listrik dan melakukan pelatihan tanggap darurat untuk warga. Itulah persentase saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.